Ya, balik lagi di PTV Show, kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring pemirsa. Ini masih terkait dengan dunia usaha, di mana setiap orang pantas untuk mencoba segala hal begitu ya, termasuk dengan berdagang itu sendiri. Kalau dibilang berdagang itu adalah bakat, bisa jadi iya begitu, tapi juga yang paling penting adalah itu sebuah pergerakan menurut aku. Jadi kalau berdagang sendiri sebenarnya ada sebuah pergerakan diri kita dari yang semula merasa cukup sampai kemudian merasa bahwa kita harus selalu meningkatkan kebermanfaatan gitu ya, termasuk dengan berjualan, karena berjualan itu kan kayak kita menjual sebuah produknya ada manfaatnya, memberikan kemudahan bagi orang lain dan lain sebagainya, dan itu menjadi motivasi tentunya dari setiap orang yang ingin mulai berdagang. Ada juga kemudian mereka yang berdagang karena adalah sebuah keadaan begitu kan. Betul. Tapi di sini Kak Faira sendiri menunjukkan bahwa sebenarnya sebelum keadaan ataupun kondisi kesulitan itu hadir atau menimpa, maka itu sebenarnya harus diupayakan sejak awal gitu ya. Jadi keinginan kamu saat itu sebenarnya masih bisa menerima uang dari orang tua ya, tapi kamu sudah kepikiran untuk berjualan. Iya, waktu itu aku masih sering ini kan, dapat ya uang jajan pastinya. Cuman aku ya udah itu sebagai buat aku tabungin aja, kayak bonus gitu. Kayak bonus gitu. Terus tapi uangnya itu aku tabungin aja, jadi aku puterinnya buat usaha gitu. Ya. Nah ntar uang yang keuntungan dari usaha ya aku puterin terus pokoknya itu sampai usahanya ya bisa lebih ngembang lagi gitu ya. Terus bisa beli buat bahan-bahannya, buat memperbarui apa gitu, misalnya kayak beli botol ini kan juga packaging baru gitu. Tadinya nggak kayak gini, terus logo brandnya juga nggak kayak gitu. Jadi banyak banget sebenarnya usaha yang dilakukan untuk semakin memperkenalkan produk dari Faza & Co itu sendiri begitu ya. Tapi di dalam perjalanan ketika kamu ingin memulai usaha begitu, kamu kan sudah beberapa kali, artinya mulai dari keripik sampai dengan cookies sampai jatuh pada minuman gitu ya. Nah, apa sih hambatan yang kamu temui pada usaha-usaha sebelumnya sampai akhirnya kamu putar otak lagi, rubah lagi produk dan lain sebagainya? Hambatannya paling lebih ke sebenarnya nggak ada yang benar-benar signifikan banget sih, karena kan ya kalau misalnya kita jualannya itu harganya kan sesuai sama keuntungannya yang kita peroleh gitu loh. Jadi kayak emang harganya juga nggak begitu mahal kan, jadi keuntungannya juga nggak begitu banyak. Nah, hambatannya paling lebih ke ini aja sih, cara aku ngejualinnya gitu, mungkin kurang luas gitu kali ya. Terus kalau misalnya ini yang Faza & Co ini, terus aku mikirnya kayaknya masih agak kurang branding lagi gitu. Jadi mungkin yang tahu cuma orang-orang terdekat aja gitu-gitu. Jadi aku mikirnya gitu sih. Harus meningkatkan brand awareness itu ya gitu, supaya orang tuh tahu bahwa ternyata Faza & Co yang dulu mungkin dikenal dengan jualan cookiesnya sekarang bisa dinikmati untuk minumannya gitu ya. Nah ini semakin menarik pemirsa, bahwa mulai dari keripik-keripik sampai dengan cookies itu masih satu linear gitu ya, adanya ada kesinambungan begitu, tapi kemudian beralih ke minuman. Kamu penikmat minuman atau bagaimana sampai akhirnya bisa berpikir bahwa oke, sekarang kita rubah yuk, kita jualan minuman? Atau sebenarnya ketika kamu jualan minuman, cookies dan lain-lainnya masih ada juga? Sebenarnya masih ada semua tetap berjalan gitu. Ya? Cuman yang lagi difokusin lebih ke minumannya. Karena sebenarnya waktu aku bangun ini lagi kan, minuman itu kan sebenarnya masih agak baru ya. Nah ini kapan dimulai nih? Mulai 2020 yang pas pandemi itu ya. Pandemi lahir minuman. Iya, pandemi lahir minuman. Shock gitu, kayak aduh usahaku gimana nih, di masa biasa aja, normal aja. Kayaknya masih kurang nih brand awareness-nya. Gimana pas pandemi kamu menghadapinya seperti apa? Justru aku mikirnya kayak di pandemi ini aku harus muter otak gimana sih supaya aku bisa menghasilkan gitu. Terus ya udah, dan waktu itu pas awal-awal pandemi kan lagi hits yang minuman literan itu kan. Nah, cuman kebanyakan kopi literan. Nah, awalnya itu kan aku bikin kenapa Thai tea dan green tea dan ini semua itu karena sebenarnya untuk konsumsi sendiri pertamanya. Cuman alhamdulillah teman-teman kayak saudara-saudara gitu pada bilang enak nih, jualin aja gitu. Terus ada teman aku juga yang pernah ke Bangkok nyobain Thai tea-nya langsung di sana, katanya mirip-mirip ya, emang agak peres sih ya. Cuman kata teman aku sih katanya ini mirip loh sama yang di Thailand gitu. Terus aku kayak mikir, oh iya ya, apa aku jualin aja gitu. Akhirnya ya udah bikin deh tuh minuman literan ini gitu. Tapi yang lain-lainnya juga masih tetap sih. Masih tetap. Jadi tapi kalau misalkan sebelumnya ada cookies tuh apa aja sih?
Ya kue-kue lebaran aja sih, kue-kue kering kayak kue nastar. Kalau nggak lebaran bisa tetap order ya? Kalau nggak, ya sebenarnya bisa aja. Made by order ya, karena made by order ya. Cuman ya yang lebih seringnya pasti pas mau mendekati lebaran. Ada momen-momen tertentu ada begitu ya. Oke. Nah, mengenai Thai tea-nya sendiri, ini punya cita rasa atau keunikan tersendiri begitu sehingga kamu memutuskan untuk berjualan ya. Ini gimana cara kamu mengetahui responnya? Artinya apakah kamu setiap hari membuat Thai tea dan setiap ada tamu kamu hadirkan Thai tea, atau bagaimana sampai yang paling bikin kamu yakin bahwa oke, kayaknya boleh nih kita jualan Thai tea? Karena aku ya sering bikin. Jadi gini, aku dan keluarga aku pecinta Thai tea, minuman Thailand gitu, kayak Thai tea, green Thai tea gitu kan. Nah, karena pecinta minuman itu, kalau beli terus kantong bolong ya. Iya, akhirnya aku kepikiran gini, oh tehnya juga ada di swalayan gitu kan. Apa cobain beli gitu. Karena kan kalau beli pasti kantongnya bolong kan. Terus abis itu ya udah pas nyoba-nyoba bikin sendiri. Terus ada tamu kayak teman-teman, saudara gitu, aku sediain kayak gitu. Terus ya pada bilang enak gitu. Akhirnya ya udah nggak coba bikin aja buat dijualin gitu, karena pada bilang enak juga kan. Ya udah akhirnya terlahirlah ini gitu. Tapi awal mulanya pernah nggak sih si Faza & Co ini diikutsertakan, misalnya kamu jualan sebelum online ya, karena pandemi kan pasti kamu akhirnya berpikir ini harus dijual secara online gitu ya kan. Dan orang bisa memesan dari wilayah manapun, tinggal kirim dan lain sebagainya. Waktu itu sempat juga aku sempat lupa tadi, sempat juga pernah ikut ini sih, hijab bazar. Waktu itu ikut saudara aku awalnya, karena saudara aku kan jualan salad juga gitu-gitu. Nah akhirnya kakakku nih kepikiran apa jual Thai tea-nya juga aja ya gitu. Jual minumannya. Iya gitu, jual minumannya gitu, Thai tea, green Thai tea gitu. Dan alhamdulillah ternyata tanpa diduga-duga laku keras dan banyak yang suka. Nah itu tuh awalnya juga masih belum dikasih brand yang ini, masih cuman ya udah kosong bener-bener cuman botol, ya udah isi Thai tea gitu, ya udah ditaruh gitu. Terus habis itu alhamdulillah ternyata banyak yang suka juga dan laku keras alhamdulillahnya. Nah akhirnya ya udah makin yakin deh tuh kan di 2020 akhirnya aku iniin gembleng gitu. Dan aku bikinin sosmednya, jadi biar lebih niat lagi, aku bikinin sosmednya, aku foto di yang proper lah gitu ya. Gitu sih. Tapi kalau menurut Kak Fahira sendiri, sebenarnya ketika kita punya niat untuk usaha gitu, karena kan kamu ngerasain ya gimana kamu berwirausaha sambilan dan tanda kutip, dan juga kemudian sekarang mulai ingin mengabadikan diri kamu lah, mengabdikan diri kamu begitu ya pada usaha ini, begitu lebih fokus lagi. Sebenarnya apa perbedaan yang dirasakan sama Kak Fahira ketika usaha ini menjadi usaha sampingan dengan kita fokus pada usaha? Dijawabnya nanti ya, kita akan kembali, pemirsa tetap bersama kami.